Pengertian dan konsep biaya relevan. Biaya relevan disebut juga konsep biaya yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan tertentu yang berhubungan dengan alternatif yang akan dipilih. Termasuk dalam kategori biaya relevan adalah biaya diferensial, biaya tambahan, biaya kesempatan, biaya terhindarkan, dan biaya yang dapat dikendalikan. Biaya relevan dapat didefinisikan sebagai biaya yang memiliki konsep pada menghilangkan data yang tidak diperlukan yang dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan relevansi merupakan salah satu kualitas yang paling penting dalam informasi akuntansi manajemen yang baik. Dengan kata lain, biaya relevan merupakan biaya yang timbul atau dibebankan kepada satu atau lebih aktivitas atas dasar manfaat yang diterima atau hubungan logis lainnya dan harus terukur secara kuantitatif yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Biaya relevan memiliki beberapa ciri khusus seperti biaya masa yang akan datang atau future cost dan bukan masa lalu atau sunk cost, serta biaya yang berbeda antara dua alternatif. Dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pesanan khusus, biaya relevan biasanya terdiri dari biaya variabel. Namun, tidak semua biaya variabel menjadi biaya relevan, contohnya konsumsi penjualan. Contoh biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang nilainya relatif berubah-ubah sesuai dengan nilai uang yang berlaku. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, kedua biaya transportasi, ketiga biaya gaji pegawai, dan lain sebagainya. Biaya tidak relevan adalah biaya yang relatif jumlahnya tidak berubah untuk jangka waktu yang lama. Contoh biaya tidak relevan adalah biaya penyusutan mesin. Sebelum mengidentifikasi biaya relevan, seorang manajer perlu melakukan langkah-langkah seperti yang pertama, mengumpulkan semua biaya yang akan terjadi yang berkaitan dengan setiap alternatif yang akan dipertimbangkan. Kedua, memisahkan biaya masa lalu atau yang merupakan sunk cost. Yang ketiga, memisahkan biaya masa yang akan datang yang tidak berbeda dalam setiap alternatif keputusan. Kemudian yang terakhir, membuat keputusan berdasarkan biaya yang masih tersisa karena biaya tersebut pasti biaya diferensial atau biaya terhindarkan dan biaya tersebut relevan dalam suatu keputusan. Manajer hanya menggunakan biaya relevan yang akan timbul di masa yang akan datang saja dalam pengambilan keputusan karena suatu keputusan merupakan suatu hal yang berhubungan dengan keadaan di masa datang. Namun, untuk dianggap sebagai biaya relevan, suatu biaya tidak hanya berhubungan dengan keadaan di masa yang akan datang, tetapi biaya tersebut harus berbeda dengan suatu alternatif lain. Jadi, jika suatu biaya yang akan muncul di masa depan mempunyai jumlah yang sama besar dari beberapa alternatif, biaya tersebut tidak akan berpengaruh dengan pengambilan keputusan. Berikut ini merupakan gambaran dari biaya relevan. Dari data sebelumnya, dapat digunakan 4 langkah untuk mengidentifikasi dan analisis biaya relevan, yakni yang pertama, mengumpulkan semua data biaya seperti pada tabel di atas. Kedua, mengeliminasi atau meniadakan biaya masa lalu atau sunk cost. Yang ketiga, meniadakan biaya-biaya seperti akumulasi penyusutan, nilai buku peralatan lama, dan masa pemakaian. Yang keempat, sisa data dari data-data yang telah ditiadakan, yakni biaya penyusutan mesin baru, harga jual mesin lama, dan biaya operasional. Dari langkah-langkah tersebut, selanjutnya kita bisa menetapkan operasi, misalnya 3 tahun, kemudian kita hitung total biaya yang dikeluarkan. Berikut ini merupakan perhitungan dari biaya relevan. Hal yang perlu diperhatikan dan jenis biaya relevan. Hal yang perlu diperhatikan dalam biaya relevan, setiap pilihan strategi secara finansial biasanya akan mengandung besaran biaya relevan yang berbeda-beda. Hal-hal utama yang perlu diperhatikan dalam biaya relevan antara lain yang pertama, biaya masa lalu atau historis dapat membantu sebagai dasar untuk membuat prediksi, namun biaya-biaya masa lalu tersebut tidak relevan ketika membuat keputusan atau yang bersifat masa depan. Yang kedua, alternatif berbeda
dapat dibandingkan dengan memeriksa perbedaan total pendapatan dan biaya masa depan yang diharapkan. Ketiga, tidak semua pendapatan dan total biaya masa depan yang diharapkan adalah relevan, sehingga pendapatan dan biaya yang diharapkan tidak berbeda di antara alternatif pilihan dianggap tidak relevan dan dapat dihilangkan dari analisa. Keempat, mengingat tingkat kesulitan pengukurannya, titik berat yang tepat harus diberikan untuk faktor-faktor kuantitatif non-keuangan. Jenis biaya relevan. Yang pertama, sunk cost. Biaya histori atau disebut juga sunk cost adalah biaya yang terjadi di masa lalu, di mana tidak ada yang dapat mengubah apa yang telah dikeluarkan maupun apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, biaya historis merupakan informasi yang tidak relevan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, opportunity cost. Biaya kesempatan adalah biaya kontribusi dari sebuah aktivitas pendapatan yang hilang karena tidak digunakannya suatu sumber daya terbatas dalam penggunaan alternatif terbaik selanjutnya. Perhitungan atas biaya kesempatan ini dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dari suatu alternatif keputusan yang diambil. Besarnya biaya relevan merupakan akumulasi dari biaya tambahan yang ada untuk suatu pilihan alternatif dengan biaya kesempatan yang tinggi dan dipilihnya alternatif keputusan tersebut. Yang ketiga, incremental cost atau revenue atau biaya pendapatan tambahan adalah total tambahan biaya atau pendapatan yang didatangkan oleh suatu aktivitas dari keputusan yang diambil. Yang terakhir, differential cost atau revenue atau biaya pendapatan diferensial adalah perbedaan antara total. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Biaya relevan akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Biaya relevan mempunyai ciri khusus, yaitu yang pertama, biaya relevan merupakan biaya masa yang akan datang atau future cost, bukan biaya masa lalu. Biaya yang berbeda antara dua alternatif atau lebih yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Penerapan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Penerapan analisa biaya relevan dapat bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah jenis-jenis keputusan dalam analisis biaya relevan menurut Mulyadi pada tahun 1997. Yang pertama adalah make or buy decisions. Keputusan atau membuat sendiri dihadapi oleh manajemen, terutama dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen yang memproduksi berbagai jenis produk. Tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri oleh perusahaan. Jika memang pemasok luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya untuk memproduksi sendiri komponen tersebut. Yang kedua, keep or drop decisions. Dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluarga produk atau produk lain atau yang memiliki berbagai departemen penghasil laba, ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu keluarga produknya, salah satu departemennya mengalami kerugian usaha yang diperkirakan berlangsung terus-menerus. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksi produk atau kegiatan usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Yang ketiga, decision to sell process future. Ada kalanya manajemen puncak dihadapkan pada pilihan menjual produk tertentu pada kondisinya sekarang atau memprosesnya lebih lanjut 24 menjadi produk lain yang lebih tinggi harga jualnya. Dalam pengambilan keputusan semacam ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut dipilih. Yang terakhir, special order decision. Pada umumnya, perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang mampu memenuhi permintaan pasar tertinggi beberapa tahun yang akan datang. Jika perusahaan membangun pabriknya dengan kapasitas yang hanya mampu memenuhi permintaan pasar sekarang, hal ini akan berakibat dilakukannya ekspansi pabrik secara terus-menerus. Dengan demikian, umumnya perusahaan memiliki kapasitas yang menganggur,
seringkali mendorong manajemen puncak yang mempertimbangkan penetapan harga jual di bawah harga jual normal. Tentu saja penetapan harga jual yang demikian hanya diterapkan pada pesanan khusus yang tidak berdampak pada penjualan yang reguler. Kesimpulan, biaya relevan dapat didefinisikan sebagai biaya yang memiliki konsep pada menghilangkan data yang tidak diperlukan yang dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan relevansi merupakan salah satu kualitas yang paling penting dalam informasi akuntansi manajemen yang baik. Dengan kata lain, biaya relevan merupakan biaya yang timbul atau dibebankan kepada satu atau lebih aktivitas atas dasar manfaat yang diterima atau hubungan logis lainnya dan harus terukur secara kuantitatif yang dapat membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena dengan menggunakan perhitungan biaya relevan, dari situ kita dapat mengambil keputusan yang tepat karena kita dapat mengetahui seberapa besar margin laba yang akan dicapai dalam sebuah perusahaan. Berikut ini contoh soal perhitungan rugi laba perusahaan sebelum pengerjaan pesanan khusus. Hasil penjualan 1.000 dikalikan dengan 2.000, hasilnya 2 juta. Kemudian biaya produksi yang pertama variabel 1.000 dikalikan 1.200 rupiah, hasilnya 1.200.000, tetap 300.000. Kemudian jumlah yang dihasilkan 1.500.000. Kemudian laba kotor 500.000. Kemudian biaya usaha 150.000. Laba bersihnya 350.000. Berdasarkan data tersebut, biaya produksi rata-rata per unit produk adalah 1.500 atau 1.500.000 dibahagi dengan 1.000. Perusahaan menerima pesanan khusus sebanyak 100 unit dengan harga jual 1.400 per unit produk. Untuk mengerjakan pesanan tersebut, perusahaan tidak perlu menambah kapasitas pabrik dan biaya usaha. Bagaimana keputusan manajemen mengenai pesanan khusus tersebut? Yang harus diperhatikan, yang pertama, manajemen harus memperhatikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan tersebut. Biaya relevan produksi yang bersifat tetap dan biaya usaha merupakan biaya yang tidak berubah dalam pemilihan alternatif tersebut, sehingga biaya tersebut tidak perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, hasil penjualan dan biaya produksi yang bersifat variabel merupakan informasi yang relevan karena jumlahnya akan berbeda dalam pemilihan alternatif tersebut. Berikut ini merupakan cara perhitungannya. Hasil penjualan 1.000 dikali 2.000 rupiah, hasil tanpa pesanan khusus yaitu 2 juta rupiah. Kemudian 100 dikali 1.400, hasil dengan pesanan khusus adalah 2.140.000, perbedaannya adalah 140.000. Biaya produksi variabel 1.000 dikali 1.200, hasil tanpa pesanan khusus adalah 1.200.000. Kemudian 1.100 kali 1.200, hasil dengan pesanan khusus adalah 1.320.000 dengan perbedaannya adalah 120.000. Margin kontribusi tanpa pesanan khusus adalah 800.000, dengan pesanan khusus 820.000, perbedaan 20.000. Biaya tambahan atau incremental cost yaitu tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif dipilih atau jika pesanan khusus diterima. Berdasarkan analisis di atas, maka sebaiknya manajemen menerima pesanan penjualan tersebut karena yang pertama, tambahan pendapatan sebesar 140.000 lebih besar daripada tambahan biaya yaitu 120.000. Dengan mengerjakan pesanan khusus tersebut, margin kontribusi perusahaan sebesar 820.000 lebih besar dibandingkan jika pesanan khusus tersebut ditolak.